Inel Elsa Batual dari Prodi Pendidikan Sosiologi semester 6. Di saat ini saya akan melakukan tugas dari Neromi, yaitu tugas PLP 1, di mana saat ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial di SMA. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang terpenting adalah di dalam interaksi, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi, dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Lalu, ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Loomis, yaitu yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Dan yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Yang ketiga, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada 2. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial sifatnya yaitu kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Yang bersifat positif mengarah pada suatu kerjasama, dan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Nah, kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Sedangkan kontak sekunder memerlukan perantara. Dan yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi yaitu proses komunikasi dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu komunikasi verbal atau bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan, dan komunikasi nonverbal. Ya, yang contohnya bentuk komunikasi memakai simbol-simbol. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap maupun tingkah laku. Dan yang kedua yaitu sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh berupa pandangan, sikap maupun perilaku sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Dan yang ketiga, identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Dan yang keempat, simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Dalam proses simpati, seseorang turut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Dan yang terakhir, empati. Empati adalah perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau sekelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang interaksi sosial. Nah, sekarang ini saya akan memberikan teman-teman kuis atau pertanyaan sejumlah 2 pertanyaan. Dan yang pertanyaan pertama yaitu tindakan seorang pemuda yang suka meniru mode atau gaya hidup aktor yang diidolakannya disebut. Dan yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial, sebutkan dan jelaskan. Jangan lupa komen ya guys. Oke, dadah.